warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسابرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat sehat. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan umatnya sampai yaumul qiyamah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat ini di tempat ini hati berwasiat, marilah kita sama-sama menjaga dan meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada Jumat ini yaitu bagaimana kita mengisi momen Maulid Nabi. Alhamdulillah, pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Dalam bahasa Jawa kita sebut dengan bulan Maulud atau bulan Maulid. Sebutan ini selaras dengan makna harfiahnya, yaitu momen kelahiran. Persisnya kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad merupakan kenikmatan yang amat besar dari Allah bagi seluruh alam. Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad
dan mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaan ketika memperingati Maulid Nabi. Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan ritual untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena itu, dalam kesempatan ini yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi. Bagaimana cara merayakan Maulid Nabi dan bagaimana esensi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahha halaman 316 mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad merupakan bentuk tradisi yang baik di masyarakat, bukan termasuk bagian dari masalah ibadah yang dipersoalkan keabsahannya. Acara peringatan Maulid Nabi adalah tradisi adat kebiasaan yang baik. Dikategorikan tradisi yang baik karena substansi peringatan Maulid Nabi memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Misalnya, meneladani perilaku Nabi, pembacaan ayat Al-Quran, zikir, tahlil, kalimat thayyibah, dan pembacaan sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi keagamaan lainnya seperti peringatan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Hijriah dan sebagainya sama. Syekh Abdul Karim Zidan dalam kitabnya Al-Wajib fi Usul Fiqih halaman 253 menjelaskan bahwa tradisi syar'i adalah tradisi yang tidak berlawanan dengan nas agama. Tradisi yang membawa maslahat syar'i dan tradisi yang tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Dari ini dapat disimpulkan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah tradisi yang baik karena substansinya dilegitimasi oleh syariat agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad? Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib At-Tawsahah dalam halaman 317 menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kegiatan yang efektif untuk berdakwah, menjadi sarana yang tepat untuk mengingatkan umat tentang kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, seperti meniru akhlak beliau. Kita ketahui sifat wajib bagi Nabi itu ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Beliau selalu jujur, tidak pernah bohong. Ini patut kita tiru. Perilaku adab, kemudian sejarah perjuangan, bisnis, politik, strategi kepemimpinan, dan cara ibadah, semua telah dicontohkan oleh Nabi. Kita tinggal meniru dan meneladaninya. Peringatan Maulid Nabi juga menjadi momen yang tepat untuk memberikan nasihat yang baik bagi umat dan menunjukkan mereka menuju jalan kebaikan dan kebahagiaan, mencegah umat dari musibah, bid'ah, kejelekan, hoak, dan fitnah. Sekali lagi, peringatan Maulid Nabi bukanlah semata-mata kata tanpa makna.
Namun tradisi Maulid Nabi merupakan tradisi yang memiliki banyak kebaikan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mencintai nabinya. Sementara itu Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi sebaiknya diisi dengan kegiatan yang menandakan syukur kita kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, seperti membaca Al-Quran, sedekah terhadap fakir miskin, membahagiakan keluarga dengan syukuran, pembacaan sejarah, perilaku, keteladanan dan puji-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Biasa kalau di masjid, di musola ada tradisi membaca berjanji atau burda. Tujuannya adalah agar kita dapat meniru akhlak dan perilaku Nabi, sehingga hati dan pikiran kita tergerak untuk melakukan kebaikan dan berorientasi pada akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana esensi perayaan Maulid Nabi? Ada hal penting bagi kita dalam merayakan Maulid Nabi, yaitu ungkapan rasa syukur kita atas rahmat Allah yang agung bagi seluruh alam semesta, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad merupakan rahmat yang agung untuk alam semesta. Imam Hakim meriwayatkan hadis dalam kitab Mustadrak Sahihain juz 1 halaman 91. Nabi bersabda, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhda." Wahai manusia, tiada lain aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Selain itu, penting juga mengingatkan kepada kita, apa sih sebenarnya yang kita rayakan? Hakikat merayakan Maulid Nabi tidak hanya memperingati kelahiran Nabi saja, bukan sekedar beliau dahulu adalah seorang nabi, namun yang kita rayakan adalah ajaran, konsepsi, dan agama yang beliau berikan kepada umatnya. Diberi oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi, kemudian Rasul Muhammad meneruskan lagi kepada umatnya, yaitu kita saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad, mari kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan contoh dalam beragama. Siapapun kita, baik sebagai pejabat maupun rakyat, baik sebagai orang kaya maupun kaum papa, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, baik sebagai politisi maupun pemilik aspirasi, mari kita meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan adab dan kesopanan. Akhlak beliau yang mulia, sifat beliau yang pemaaf, perkataan beliau yang lemah lembut dan jauh dari sikap kasar, dan selalu membimbing umatnya menuju kebaikan dan kemaslahatan. Semoga kita semua benar-benar dapat menjalankan ajaran beliau, sehingga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah katsiran
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر